Izin record ya, Bu. Oke. Oke. Oke, PowerPoint-nya sudah terlihat? Baik. Kalau suara saya tidak terdengar jelas, itu mohon diinformasikan saja, teman-teman. Kan saya belum terlalu lancar manggil teman-teman ya. Oke, karena jaringan juga tadi sempat ngajar dari pagi sampai ini jaringannya sedikit agak trouble. Kabelnya masih dimainkan oleh hiu-hiu di lautan, jadi lagi masih ada trouble-trouble. Jadi saya mengerti dan saya mohon maaf kalau ada putus-putus sedikit. Oke, hari ini adalah kita membahas tentang materi kedua tentang karakter wirausaha. Jadi sebelum kita mengenal perilaku konsumen, bagaimana konsumen seperti apa, segmentasi pasarnya seperti apa, tapi kita harus mengenal dulu karakter diri kita sendiri sebagai pengusaha. Ya, memiliki usaha itu harus seperti apa sih? Namun sebelum itu kita membahas tentang pengertian kewirausahaan dulu. Nah, kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, beda dari yang lainnya, atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Ya, kalau yang sudah ada sebelumnya, contoh yang nyata adalah ojek online. Ya, Bapak Ibu, oke, teman-teman semua kita lihat ternyata ojek itu sudah ada. Ojek, angkutan ya, terus taksi itu sudah ada. Namun pemilik ojek online sekarang itu melihat peluang menciptakan sesuatu yang sudah ada sebelumnya menjadi hal yang baru, yaitu menggunakan aplikasi. Nah, kenapa diciptakan seperti itu? Biasanya melihat kondisi lingkungan sekitar. Yang mungkin kita dulu naik ojek, setiap mau naik ojek ke wilayah mana, kadang suka abangnya nembak harganya, gitu. Yang tiba-tiba nembak harga 50.000 aja, padahal jaraknya dekat, gitu. Terus atau misalnya naik kendaraan umum dengan kondisi naik kendaraan umum atau naik taksi, mungkin dulu sempat ada kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan untuk naik kendaraan umum atau angkot atau misalnya taksi, itu kayaknya kurang nyaman saja, atau misalnya mau berpergian dengan keluarga, tapi bingung mau naik apa. Nah, terus misalnya mau ngerental, tapi rental itu biayanya kan lumayan 1 harian gitu. Dan belum tentu yang keluarga tersebut sudah punya SIM atau bisa mengendarai kendaraan. Tuh, maka pihak yang menciptakan ojek online itu melihat suatu peluang usaha yang dari yang sudah ada gitu. Dari ojek ya terciptalah ojek online. Awalnya dari ojek online, terus sekarang ada Grab ya, Grab terus atau Gojek, terus versinya si motor, mobil, lalu setelah itu baru muncullah taksi. Taksi kerjasama dengan ojek dan Grab ya, karena mungkin dulu merasa tersaingi. Nah, caranya itu akhirnya mereka bergabung bekerja sama untuk menciptakan usaha yang baru. Ini termasuk menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada dan yang sudah ada sebelumnya. Itu adalah contoh konkret yang kita lihat. Ternyata makin ke depan itu sesuatu yang sudah ada itu bisa kita perbarui dengan cara atau bahasanya packaging-nya diubah. Nah, packaging yang diubah adalah sesuai dengan digital, karena era digital ini sekarang sudah mau menuju 5.0. Nah, kita lihat ternyata menggunakan kendaraan umum zaman dulu itu tidak cocok lagi dengan kondisi sekarang, maka terciptalah ojek online dan yang lainnya. Kewirausahaan adalah, menurut Zimmer, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan dan usaha. Nah, di sini adalah peluangnya, memecahkan persoalan dan menemukan peluang. Mungkin yang kemarin ibu siapa yang punya laundry? Bu Dahlia. Bu siapa? Sorry. Bu Dahlia, Bu. Oke, Bu.
Oke, Bu Deria kan sudah menciptakan peluang usaha karena melihat kondisi lingkungan, bagaimana cara memecahkan persoalan di lingkungan sekitar gitu, dan memecahkan juga kondisi yang dulu katanya Ibu jualan makanan, namun mungkin masih kurang gitu. Akhirnya mencoba mengubah konsep yang tadinya makanan menjadi jual usaha dalam bidang jasa, yaitu laundry. Itu melihat memecahkan persoalan yang ada di lingkungan sekitar. Sama hal yang kayak misalnya kalau di lingkungan rumah saya itu mungkin rata-rata adalah orang-orang yang bekerja, ya, jarang ada yang di rumah, pulang kadang suka malam, maka banyak di sini laundry, terus di sini di wilayah saya itu banyak tukang jajanan, ya, karena melihat orang-orang yang tinggal di sini itu demen jajan gitu. Jajannya itu makanan-makanan ringan, sehingga makanya kalau misalnya di tempat saya jualan kayak misalnya baju, terus alat-alat elektronik dan yang lainnya itu kurang laku. Laku tapi tidak terlalu cepat. Kenapa? Karena melihat kondisi di lingkungan perumahan di sini nih, di perumahan saya itu orangnya emang demen jajan gitu, sehingga banyak sekali tukang jajanan. Nah, itu adalah memecahkan persoalan dan menemukan peluang usaha untuk memperbaiki kehidupannya. Nah, wirausaha atau entrepreneurship yaitu orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Kegiatan berwirausaha dapat dilakukan seorang diri atau berkelompok. Ya, jadi bisa membuka usaha dengan sendiri atau bekerja sama dengan teman. Atau bisa juga kita bermitra dengan usaha yang sudah ada. Ya, sekarang lagi trennya namanya kemitraan atau franchise dengan usaha-usaha yang brandnya sudah terkenal. Sehingga kita tinggal bahasanya kita hanya bayar royalti atau ada biaya jasa kemitraan yang nominalnya tergantung dari si pengusaha utama tersebut, itu brand usaha utama tersebut. Itu banyak macam-macamnya gitu. Ada yang terikat, ada yang bebas, ya. Terikat itu misalnya bahan bakunya harus sama, terus setiap dagangan yang dia jual itu ada kena royalti. Jadi ada beberapa brand yang kalau setiap kita ngejual misalnya ada brand ayam gitu. Setiap ayam yang kita jual, mari kita harus laporan ke pihak sana dan di-charge, bahasanya bayar royalti. Jadi satu ayam itu dihargai 500 perak. Jadi kalau misalnya hari ini kita menjual 100 ayam, ya dikali aja 500 perak. Nah, itu kita harus membayar royaltinya seperti itu. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang bebas. Itu tergantung kerjasama yang telah diberikan oleh pihak yang kemitraan atau franchise-nya. Menurut Robin dan Coulter, kewirausahaan adalah proses di mana seorang individu atau kelompok individu menggunakan upaya terorganisir dan sarana untuk mencari peluang, untuk menciptakan nilai dan tumbuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka melalui inovasi dan keunikan. Tidak peduli sumber daya apapun yang dikendalikannya. Menurut Kazmir, wirausaha adalah orang-orang yang bersemangat yang mengambil risiko untuk mendapatkan bisnis di berbagai peluang. Sebenarnya di inti semua pengertian dari kewirausahaan ini adalah cuma satu kata, peluang. Nah, peluang yang kita lihat menemukan peluang menjadi uang, ya, peluang dan uang. Nah, atau kalau sekarang bahasanya cuan, ya, peluang dan cuan, ya. Jadi bagaimana mencari cuan, yaitu dengan usaha. Dari mana usahanya? Yaitu dengan peluangnya, melihat kondisi yang ada atau melihat peluang. Kayaknya nih di lingkungan wilayah misalnya Jatiwaringin tuh lagi trennya makanan. Kalau mungkin ada yang teman-teman tinggal daerah Jatiwaringin? Pondok Gede ya, Bu? Iya, Pondok Gede. Asapia sepanjang jalan tuh, Bu. Ya. Kenapa? Depan Asapia sepanjang jalan tuh. Iya, betul. Sepanjang jalan. Karena saya kecil daerah sana, dari kecil di sini ya, Bu ya. Jadi saya ngelihat perubahan Jatiwaringin. Yang tadinya Jatiwaringin itu kan banyak kampus, ya, Asafia, terus Krishna Wijaya, ya kan. Nah, terus apa ya? Saya lupa.
dulu namanya LP3I, sekarang berubah namanya apa ya? Saya lupa. Oh ya, BSI. Terus ada apa lagi gitu? Itu di situ banyak kampus, yang banyak adalah tukang fotokopi. STTJ. Iya, oke, ada lagi ada lagi tuh dekat lapangan Pondok Gede, saya lupa namanya gitu. Itu ada kampus itu dulu kebanyakan adalah tukang fotokopi sama kebutuhan-kebutuhan ATK. Namun sekarang dilihat ternyata peluang usahanya tuh banyak sekali tentang makanan. Jadi dari ujung Jatiwaringin sampai Pondok Gede isinya makanan. Nah, itu melihat peluangnya. Nah, ternyata peluang di Jatiwaringin itu mau dibuat seperti kayak pusat makanan. Nah, kayak mungkin kalau kita ke Tebet, ya Tebet kan juga udah banyak makanan, atau ke Galaksi, ya yang Bekasi Galaksi itu udah kayak pusatnya jual makanan. Nah, Jatiwaringin juga sudah mulai merambah seperti itu. Nah, itu adalah melihat peluang. Nah, seperti yang sudah teman ada yang melakukan, yaitu peluang. Kondisi lihat lingkungan sekitar, kayaknya tetangga saya ini terlalu sibuk untuk bekerja, sehingga kayaknya mikir nih, jualannya, nyuci bajunya tuh, menyetrikanya tuh kapan ya, gitu. Itu kan bisa membuat peluang usaha untuk laundry atau yang lainnya. Jadi intinya adalah kewirausahaan adalah peluang. Mencari peluang, menemukan peluang untuk mendapatkan uang atau untuk mendapatkan, ya sekarang bahasanya cuan. Oke, tujuan dari kewirausahaan yaitu mensosialisasikan tentang kewirausahaannya kepada masyarakat. Jadi saat ada nggak sih? mulai menjalani wirausaha dan sukses, muncul kesadaran masyarakat ikut berwirausaha dan secara menyeluruh meningkatkan perekonomian negara. Ya, bagaimana kita sebagai pengusaha mensosialisasikan usaha kita, menjalani usaha kita sukses, lalu muncullah kesadaran masyarakat untuk berwirausaha. Biasanya karena kita melihat ada orang yang sukses dengan usaha, pasti ada rasa keinginan untuk ikut coba untuk berwirausaha. Ya, sehingga mungkin bisa memberikan peluang-peluang usaha untuk meningkatkan perekonomian negara, bukan hanya negara saja, tapi perekonomian rumah tangga juga. Selanjutnya adalah membudayakan perilaku, sikap, dan semangat berkemampuan dalam berwirausaha. Jadi ketika masyarakat melihat kesuksesan, mereka akan belajar untuk berperilaku menjadi orang yang sukses. Mereka juga akan bersemangat dan berjuang dengan gigih agar usaha yang dijalankannya berhasil. Di sini adalah berperilaku menjadi orang sukses. Jadi kalau misalnya mau usaha biasanya harus pede dulu, ya. Bahasanya kalau sekarang sok untuk kayak orang sukses gitu. Kenapa? Karena kalau kitanya sudah pede, sudah siap untuk usaha, orang lain kan melihat kita. Nah, ini orang siap nggak sih usaha? Tapi kalau misalnya ragu-ragu, kita kan juga akan jadinya menjual produknya jadi ragu-ragu. Orang juga melihat, ini benar nggak sih produknya, gitu kan? Benar nggak sih dia mau jualan, gitu? Itu yang bikin tujuannya adalah berperilaku menjadi orang yang sukses. Poin utama. Yang saya pernah ngobrol sama, jadi sepupu saya juga ada usaha, dia usaha baju, ya, jadi kayak baju-baju Matahari atau yang dijual Matahari, Ramayana dan yang lainnya itu langsung ngambil dari pabriknya sehingga jualnya bisa lebih murah daripada harga di mall-nya atau di harga di store-nya. Saya bilang abang saya ngomong kalau misalnya mau ketemu orang terus mau berwirausaha atau mau jalin kerjasama, itu kita harus tahu dulu orangnya mau kayak gimana, dan kita harus kayak bahasanya sombong deh gitu kan. Jadi kamu mau jual baju-baju branded, ya kamu harus nunjukin gaya kamu juga branded, walaupun nggak harus dituntut punya banyak, minimal satu misalnya jamnya lah gitu, jamnya bajunya nggak terlalu branded banget jamnya. Jadi sehingga kita mau jalin kerjasama, orang yang mau jalin kerjasama itu jadinya akhirnya, oh ya, ini orang yang mau ngejual barang-barang branded, berarti dia paham dengan barang-barang branded. Jadi dia nggak pakai barang-barang yang KW. Itu seperti itu, belajar berperilaku menjadi orang yang sukses. Selanjutnya adalah meningkatkan jumlah berwirausaha yang berkualitas. Ya, semakin banyak wirausaha yang sukses akan membuka banyak lapangan kerja dan akan meningkatkan kesejahteraan pada lingkungan sekitar. Ya, pasti bakal menciptakan lapangan kerja. Contoh,
gambaran sederhana. Misalnya usahanya Pak Chandra itu sukses nih di daerah, misalnya di Tebet. Lalu saya orang Bekasi pengen juga ngerasakan makanan yang dijual oleh Pak Chandra. Nah, karena Bu Khairul tinggal di Bekasi juga dan melihat peluang usaha, ya karena orang-orang Bekasi kayaknya pengen nyobain dia masakannya, maka dibuatlah toko cabang kedua di Bekasi. Nah, itu kan menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang Bekasi. Nah, itu termasuk menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan kesejahteraan lingkungan sekitar. Nah, itu adalah gambarannya. Selanjutnya adalah memajukan dan mensejahterakan masyarakat, sama berkaitan dengan yang di atas, yaitu menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, dan penerimaan pajak. Selanjutnya adalah bentuk kegiatan berwirausaha, itu ada dua. Dikelola sendiri dan dikelola orang lain. Dikelola sendiri artinya pengusaha memiliki modal uang dan kemampuan langsung terjun mengelola usahanya. Dari awal buat sampai memasarkan produknya, sampai menjual produknya, dan sampai melayani ke konsumen, itu dikelola sendiri. Nah, tapi ada juga dikelola orang lain. Artinya pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolaan usahanya diserahkan kepada pihak yang lain. Itu sekarang sudah banyak tren seperti itu. Seperti brand-brand yang terkenal sudah membuka peluang seperti itu, dikelola orang lain. Contoh, yang saya tahu ya banyak, salah satunya adalah Haus. Ya, Haus itu kalau misalnya kita mau bermitra dengan dia, itu mereka punya aturan-aturan. Nah, salah satunya adalah dikelola oleh pihak Haus. Jadi karyawannya yang cari pihak Haus. Terus yang menggaji itu pihak Haus. Ya, terus bahan baku dari pihak Haus. Apa yang kita lakukan? Kita hanya sebagai nama pemilik Haus itu dan pembagian hasil. Jadi semua dikelola oleh Haus. Kita cuma nerima bahasanya bagi hasilnya saja. Itu hasil bersihnya kita nerima berapa persen. Jadi anggaplah kita kerja dikelola orang lain seperti itu, 60 ke kita, 40 di dia. Nah, yang mengelola itu semuanya pihak Haus. Ada yang seperti itu. Gitu. Tapi ada juga, misalnya, Pak Salman mau bermitra sama pihak Haus. Itu bisa dikelola kita sendiri. Tapi biasanya bahan baku itu tetap dari si Hausnya. Maksudnya kita mau kelola semuanya sampai karyawannya, sampai kita pelatihan karyawannya itu Pak Salman sendiri. Tapi biasanya bahan baku tetap pihak Haus. Gitu. Ada juga yang modelnya kerjasama itu 3 tahun. Ya, 3 tahun, jadi bahan bakunya tetap yang namanya kalau bahan baku biasanya rata-rata pemilik utama, ya, karena mereka juga tidak mau cita rasanya berbeda dari toko-toko yang lain. Tapi dikasih jenggat waktu itu royalti hanya 3 tahun, 5 tahun, atau berapa tahun. Setelah itu kita melakukan perpanjang kontrak lagi. Nah, itu namanya royalti. Jadi cuma 3 tahun kita boleh jual usaha itu dengan brand tersebut, tapi 3 tahun sudah habis, itu kita nggak boleh jual lagi. Karena kalau misalnya kita tetap jual, itu melanggar kontrak, itu melanggar hukum. Tapi kalau misalnya kita mau menjual kembali, ya kita perpanjang kontrak lagi bahasanya. Gitu. Nah, ada juga yang tadi saya bilang, per item yang dijual. Jadi saya tahunya ayam gembus, ayam geprek gembus kalau nggak salah ya, tapi saya nggak tahu apakah sudah konsep aturannya sudah berubah apa enggak. Mereka seperti itu. Jadi ayam itu dikenakan charge. Jadi kena royalti 500 perak. Misalnya saya udah ngejual produk ayam gembus itu 100 ayam, ya berarti saya harus bayar 500 kali 100 ayam tersebut. Saya melaporkan, saya membayarnya seperti itu. Nah, kalau misalnya dikelola orang lain atau misalnya kita kerjasama bermitraan, itu ada juga yang misalnya usahanya nggak sukses nih. Anggaplah kita mau jual ayam geprek gembus itu nggak sukses di kita. Kita bisa mengalihkan ke orang lain. Tapi dengan syarat
itu harus di pihak si ayam gembusnya harus mengetahui kalau si toko itu sudah dipindah tangankan oleh orang lain, gitu, sehingga tidak adanya pelanggaran kontrak dan yang lainnya. Itu namanya bisa dikelola orang lain. Jadi kalau mau melakukan franchise atau bermitraan dengan pihak manapun, usaha manapun, itu kalau saran saya pahami dulu. Jadi jangan langsung, sayang kan, itu kalau nggak salah tuh lumayan lah 10 juta ke atas rata-rata, ya. Kayak usaha yang biasa saja, setahu saya kemarin sempat nanya-nanya tentang kravel, tapi belum yang terkenal, kravel yang biasa saja, belum yang sekarang lagi booming, itu karena dia lagi off, itu sekitar 30 juta. 30 juta itu belum sama tempat. Jadi tempat dan karyawan itu belum dapat lah bahasanya. Nah, pasti kan logikanya 60 ke atas lah misalnya ini. Dan itu ada juga yang kayak kravel itu royaltinya hanya atau kerjasamanya sekitar 5 tahun. Setelah itu baru kerjasama lagi. Gitu. Jadi cek dulu kalau Bapak Ibu mau franchise, lumayan sebenarnya kalau franchise atau kemitraan adalah untungnya nggak terlalu repot untuk memperkenalkan produknya karena produk tersebut sudah terkenal. Gitu. Jadi kita cuma nyari tokonya saja. Balik modalnya kategori lumayan lah. Kalau dibilang cepat saya nggak terlalu bisa jamin ya karena kadang wilayah tertentu suka mempengaruhi juga. Tapi kita nggak capek-capek untuk memperkenalkan produknya gitu karena produk tersebut sudah terkenal oleh orang lain. Tapi kalau saya bilang hati-hati membaca kontrak, kadang suka baca aturan-aturan mereka gitu. Itu yang kadang suka mungkin yang usaha pemula itu kadang suka kesalahan di situ gitu. Oke, selanjutnya karakter wirausaha. Jadi karakteristik wirausaha dalam hal ini merupakan suatu sifat dan sikap yang dimiliki seseorang. Jadi pelaku wirausaha dalam ini mempunyai sifat-sifat berikut. Di antaranya adalah jujur. Jadi kejujuran merupakan hal utama jika ingin menjadi pengusaha yang sukses. Jujurlah pada diri sendiri dan orang sekitar Anda, termasuk karyawan dan mitra usaha. Jadi tetap harus bagaimana bekerja sama dengan pihak karyawan ya. Kalau misalnya memang mau bagi hasilnya berapa persen, kalau misalnya karyawan yang masih dibayar komisi, itu diinformasikan. Sehingga kerjasamanya itu akan berjalan lebih baik lagi. Nah, jujur juga bisa dilihat dari aspek bahan yang digunakan. Ya, kalau misalnya ada timbang menimbang, itu juga harus dilihat. Ya, intinya gini, mau dapat uang tapi kalau kita nggak jujur berarti kan nggak berkah gitu. Lebih baik tetap memperdalamkan kejujuran dalam berjualan. Lalu jujur itu sebenarnya banyak sudah dilakukan oleh pihak-pihak pengusaha ya produk-produk. Jadi kalau Bapak Ibu melihat teman-teman melihat produk makanan di baliknya sudah ada komposisi, ya itu kategori jujur. Jujurnya apa? Mereka sudah mengasih peringatan makanan ini tidak cocok dengan anak di bawah usia 3 tahun. Kenapa? Itu berarti kan sudah ada ternyata tidak aman. Atau makanan ini tidak cocok dengan ibu hamil dan menyusui. Itu kategori jujur juga. Sudah menjelaskan bahan ini tidak aman untuk kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya adalah disiplin. Memiliki sifat disiplin dapat menggerakkan semangat dan motivasi untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Nah, disiplin pasti akan berkaitan dengan berkomitmen tinggi. Jadi berkomitmen tinggi pasti akan menjadi orang yang disiplin, memegang teguh prinsip usaha akan berkembang dan mencapai kesuksesan. Sebenarnya ini paling realistis sekali ya, karena kadang kalau misalnya kalau mau jadi benar-benar pengusaha memang pengusaha memang pikiran kita harus penuh ke pengusaha tersebut. Cuma tapi karena kita adalah pendidik, ngajar, kerja gitu, yang lain usaha itu sebagai tambahan. Tapi tidak apa-apa, tetap harus kita fokus apa sih kira-kira usahanya yang lebih baik bagaimana, terus kira-kira ke depannya mau gimana usaha kita.
Selanjutnya adalah kreatif dan inovatif. Memiliki kreativitas dan inovasi merupakan bagian dari karakteristik wirausaha. Kreativitas memungkinkan Anda menciptakan hal yang berbeda atau hal yang baru, mandiri dan realistis. Itu seorang wirausaha harus menjadi mandiri jika ingin usaha yang digeluti berkembang dengan pesat, lalu memiliki keterampilan personal. Anda harus mampu mencari, memanfaatkan setiap peluang, berkomunikasi, dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak agar dapat menguntungkan usaha yang sedang dijalankan. Nah, ini termasuk salah satu karakter ya, bagaimana kita harus berkomunikasi dengan orang lain, baik ke konsumen maupun sesama produsen atau sama-sama penjual. Karena dari penjual pun kita juga dapat ilmu-ilmunya. Ya, walaupun pesaing tetap dapat ilmunya. Terus dari komunikasi kita juga bisa menjalin kerjasama yang lebih baik lagi. Karena saya yakin kalau usaha itu pasti bukan hanya kita. Kayak misal kita mau jual ayam. Ayamnya kan butuh orang lain yang penjualnya. Nah, komunikasi yang enak dan nyaman untuk kita dapat harga ayam yang murah, yaitu dengan komunikasi dan bekerja sama. Nah, benar-benar bekerja sama. Kalau memang sudah kita awali kerja sama-sama si supplier ayam ini, ya sudah, kita kerjasama dengan baik, jalin kerjasama yang baik, sehingga mau saling menguntungkan usahanya. Nah, yang sering kadang suka yang terjadi kerjasama dari komunikasi awalnya, terus membuat peluang usaha, ya, itu adalah kayak gedung-gedung atau venue-venue acara. Ya, mereka pasti bekerja sama dengan fotografer, make up artist, terus dekorasi dan yang lainnya. Gitu. Itu mereka akan dari awalnya komunikasi, melihat peluang usaha, lalu bekerja sama. Untuk karakter wirausaha juga dicontohkan sebenarnya dari Nabi Muhammad SAW, yaitu sidik, yaitu jujur dan berani. Amanah dipercaya, bagaimana produk tersebut diberi kepercayaan atau karyawan diberi kepercayaan, jadi kita percaya sama orang lain, lalu tabik itu bertanggung jawab, jadi pengusaha itu harus bertanggung jawab ketika ada case, ada masalah kondisi apapun, pengusaha itu harus bisa memecahkan masalah dengan cepat, ya, dengan tenang, tidak menyalahkan pihak konsumen. Jadi dilihatlah, evaluasi dulu kira-kira kesalahannya di mana. Jangan langsung menjudge, oh pembeli yang salah, tidak. Karena bagaimanapun kita pun juga sama, pas lagi kondisi pembeli merasa kita benar. Makanya kadang suka dicari tahu dulu kesalahannya di mana. Gitu. Fatona itu mempunyai kecerdasan serta peduli terhadap lingkungan. Nanti kita belajar tentang bagaimana sih seorang wirausaha atau pengusaha juga harus peduli dengan terhadap lingkungan. Di materi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang corporate responsibility sosial. Corporate social responsibility, ya, kebalik. Jadi bagaimana pemilik usaha itu juga harus peduli dengan lingkungan sekitar, baik karyawan maupun lingkungan sekitarnya. Oke, ini adalah karakteristik kewirausahaan menurut Grave. Jadi, menurut Grave, dream, yaitu mempunyai visi yang keinginan di masa depan dan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya. Impian seperti apakah, gitu. Lalu diciptakanlah produk-produk atau baik produk barang atau maupun jasa. Selanjutnya, pengusaha itu harus bekerja cepat dan selalu memperhitungkan apa yang akan dilakukan. Ya, harus berpikir cepat apa yang harus dilakukan. Dengan kondisi perubahan zaman atau kondisi seperti ini harus bergerak cepat. Karena kalau misalnya tidak bergerak cepat, usaha itu akan kolaps. Yang tadinya awalnya kita punya usaha makan di tempat, tapi dengan kondisi dengan kondisi pandemi seperti ini tuh rada susah. Jadi sehinggalah memunculkan produk-produk yang baru yang bisa di take away atau dibawa delivery, makan dibawa pulang ke rumah. Doors yaitu seseorang berwirausaha dalam membuat keputusan akan langsung ditindaklanjuti. Biasanya ini adalah lebih hal case, kasus-kasus atau tanggung jawab suatu pengusaha. Determination yaitu melakukan kegiatan dengan penuh perhatian, dedication yaitu mencurahkan perhatian pada bisnisnya. Ya, bagaimana bisnis itu kita juga harus perhatikan. Tidak hanya ke pasangan saja ya teman-teman semua, tapi kalau usaha juga kita harus memberikan perhatian. Ya jangankan usaha, kalau pasangan aja kalau kita nggak kasih perhatian, besoknya ngambek. Mungkin
tadinya nggak ngabarin, hari ini nggak ngabarin sama sekali, pasti nanti pasangannya jadi ngambek kan, kok nggak ada kabar dan yang lainnya. Atau misalnya Pak Salman baru gajian nih, terus istri belum dikasih nih jatah uang belanjanya gitu, pasti istrinya juga pasti bakal ngambek gitu kan. Jadi nih ayah nih gimana nih, duitnya kok belum ada sih gitu, itu pasti akan menjadi bisa menjadi case. Nah, di usaha pun sama seperti itu. Jadi kita kasih perhatiannya apa? Seperti kayak misalnya kita harus cari tahu usaha itu berjalan dengan baik atau tidak. Ada nggak masukan dari konsumen? Gitu. Apakah ada kekurangan dari usaha kita? Jadi kita evaluasi sehingga usaha itu tersebut menjadi lebih baik lagi. Karena saya yakin kita juga semua yakin dalam kesalahan itu bisa memperbaiki menjadi lebih baik gitu. Jadi kalau nggak pernah salah malah jadi tanda tanya. Jadi kita nggak akan bisa menjadi lebih baik lagi atau berubah lagi menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau usaha seperti itu, ketika ada case, ada kasus, itu malah jadi belajar gimana sih memecahkan masalah, ketemu konsumen yang seperti ini, yang A, konsumen yang B, konsumen C, dan yang lainnya. Oke, lanjutnya adalah detail, yaitu memperhatikan faktor yang terkecil secara rinci. Ya, bagaimana faktor-faktor hal yang kecil pun harus diperhatikan. Kayak misalnya kalau kita jual makanan, ya kebersihannya, tempat wilayah kebersihannya. Terus kalau baju, kita cek lagi detail-detail bahan-bahannya, apakah aman untuk kulit. Terus kalau kira-kira tidak aman, kita harus menjelaskan bahannya bahan katun atau bukan atau yang lainnya. Selanjutnya adalah destiny, yaitu bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai. Ya, memang kalau usaha itu ada faktor lakinya, faktor keberuntungannya. Walaupun hal kecil pun, sekecil apapun keberuntungan, tapi tetap bisa dicapai. Pasti kalau misal udah beruntung walaupun sedikit, insya Allah pasti akan dicapai. Dollars yaitu mengutamakan mencapai kekayaan, motivasinya bukan uang, karena uang dianggap sebagai ukuran kesuksesan. Jadi sebagai usaha biasanya ada yang beranggapan kalau usaha tersebut sudah banyak orang pakai, orang tahu, pasti menjadi usaha yang sukses. Jadi kalau usaha yang sukses, orang udah tahu, orang udah pakai menggunakan produknya, pasti bonusnya adalah uang. Jadi feedbacknya adalah pemasukan keuangannya. Definition yaitu mencintai pekerjaan bisnis dan hasil produksi. Ya, jadi sebelum memperkenalkan produk tersebut, sebisa mungkin mencintailah pekerjaan bisnis tersebut, mencintailah produk tersebut. Gitu. Hal yang simple adalah kayak gini. Saya sambil promosi jualan saya ya sedikit ya, mohon maaf. Jadi saya itu sangat tidak suka makan buah. Saya sangat tidak suka dengan makan buah, tapi saya pengen coba makan salad buah yang sekarang lagi tren. Ya. Nah, bagaimana caranya saya mencoba membuat salad buah yang sesuai dengan saya? Gitu. Saya nggak terlalu suka sama mayones, karena mayones itu kalau kelamaan atau kesiangan atau nggak dingin itu bisa jadi bau amis, dan terus buah-buahnya itu gimana caranya saya ngerasa nggak terlalu makan buah. Gitu. Saya coba, saya bikin, akhirnya ketemulah resep yang saya buat. Nah, akhirnya saya coba makan, saya posting, padahal saya awalnya nggak niat ngejual memperkenalkan dulu, tapi saya posting kayak makan buah. Nah, teman-teman saya itu awalnya memang tahu kalau saya nggak makan buah sama sekali. Maka mereka nanya, "Ya makan buah?" gitu kan. Makan buah apa, itu salad apa, iya ini enak, gini. Padahal saya emang belum menunjukkan kalau saya ngejual produk saya, gitu. Akhirnya belinya di mana? Saya ya ngomong aja, ini belinya di sini, gitu. Coba aja beli, gitu kan. Pas dicoba, merasa mereka enak gitu. Iya Hil, cocok nih di lidah, gini, gitu kan. Ternyata yang tadinya orang nggak kenal, tapi karena saya mencoba dan mencintai, saya mencoba produk yang tersebut ke diri saya, itu orang-orang jadinya kenal dan jadi mencoba membeli. Nah, ada beberapa teman saya yang case-nya sama saya nggak suka buah gitu. Saya nggak tahu, saya dapet teman-teman yang nggak suka makan buah. Jadi
gue mau makan buah nih, gimana caranya? Ya udah belinya sama saladnya salad buahnya dari saya gitu. Jadi akhirnya dia makan buah walaupun dengan cara yang diolah lagi, bukan buah langsung gitu. Terus contoh yang simpel adalah misalnya Bu Fitriani jualan jilbab, ya. Jilbab dia jual jilbab, tapi orang-orang belum tahu. Nah, produknya dipakai sendiri ke kampus, dipakai tiap hari produk-produknya sendiri. Awalnya nggak tahu nih, terus Pak Naga melihat, wah jilbabnya bagus nih buat istri saya. Akhirnya nanya kan sama Bu Fitriani, jilbabnya beli di mana? Nah itu memperkenalkan, oh ini jilbabnya saya jual sendiri, produksi sendiri, gini. Akhirnya diperkenalkan lah. Nah orang-orang yang tadinya nggak tahu, akhirnya tahu. Hal yang lain adalah misalnya skincare atau produk skincare lah ya. Tiap hari dipakai, misalnya Bu Zian bikin upload ya YouTube skincare tiap hari, skincare pagi dan malam, lalu menjual produk, salah satu produk terkenal lah gitu. Itu mencoba ke diri sendiri. Nah, kita yang sebagai teman atau konsumen melihat, iya ya aman ya ternyata bahan kosmetik tersebut, sehingga akhirnya membeli produk tersebut. Jadi satu poin utama dalam usaha biasanya harus mencintai dan mengenal produk bisnisnya tersebut, sehingga kita bisa menjelaskan produk tersebut lebih detail lagi kepada konsumen. Selanjutnya adalah distribut, yaitu bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang-orang kepercayaan, karyawan, dan yang lainnya, atau misalnya melakukan kemitraan. Nah, kemitraan itu juga harus memiliki kepercayaan kepada orang tersebut. Oke, ini menurut Scrabble, yaitu wirausaha memiliki tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukan, terus wirausaha memiliki resiko yang moderat, menghindari resiko rendah dan resiko tinggi, terus wirausaha percaya akan kemampuan dirinya sendiri untuk berhasil. Lalu hampir sama kayak yang tadi, saya langsung agak cepat saja, wirausaha selalu menghendaki adanya umpan balik segera. Jadi feedback-nya, jadi kita melihat evaluasi ketika orang itu beli produk kita, kira-kira bisa nggak ya beli lagi, gitu. Atau orang tersebut balik lagi nggak ya, atau minimal mereka memberikan respon yang cepat atau respon yang baik hasil produk kita. Itu juga menghendaki adanya umpan balik segera. Lalu wirausaha keterampilan dalam mengorganisasi sumber daya untuk menciptakan nilai yang rendah, yaitu menciptakan nilai yang tidak terlalu mahal atau yang sederhana, sehingga produk tersebut bisa diperjualbelikan. Terus wirausaha selalu berorientasi ke depan, memiliki perspektif dan wawasan jauh ke depannya. Ya, tuntutan kita sebagai wirausaha, ya kita harus mengikuti zaman, kondisi sekarang kayak e-commerce, ya mungkin bisa bekerja sama dengan berbagai e-commerce untuk memperkenalkan produk kita. Nah, terus mungkin tidak hanya e-commerce, mungkin kita harus setidaknya punya Instagram atau TikTok ya untuk menggunakan dunia digital lah, media sosial untuk memperkenalkan produk kita. Itu juga termasuk orientasi ke masa depan. Ya, terus kita harus update, up to date, ya jangan stuck banget di yaudah karena udah sukses ke kondisi seperti ini, biasanya ya udah seperti ini saja. Gitu. Contoh yang biasa di konkret adalah di sekolah. Ya, sekolah kadang kita guru-guru juga gregetan ya gimana caranya dapat siswa nambah banyak, tapi ternyata pimpinan ngerasa ya udah dengan gayanya memperkenalkan sekolahnya dengan gaya yang zaman dulu. Nah, itu sebenarnya tantangan kita juga sebagai guru. Mungkin kalau misalnya pihak sekolah masih tidak mau dengan promosi yang ke dunia digital atau misalnya upload di Instagram dan lainnya, salah satunya adalah bagaimana kita menjadi guru memperkenalkan kita nih guru, karena kita yang dijual, bukan hasilnya sebenarnya ya, bukan hasil anaknya, tapi yang dijual adalah gurunya. Kalau saya melihat si gurunya, jadi sekolah itu bahasanya nggak enak ya memperjual ya, memperkenalkan jasanya, usahanya itu dalam hal jasa, yaitu kita sebagai pendidik. Nah, bumerang loh jadi di sekolah. Jadi ketika kita menjadi guru tapi kita nggak paham dengan perkembangan anak, lalu kita nggak welcome dengan orang tua, tidak welcome dengan ke murid-murid
itu juga bisa jadi bumerang untuk kita sendiri gitu, sekolah tersebut atau kita sendirilah, karena kan dampaknya kita juga gitu. Nah, bagaimana ke depannya? Nah, kalau misalnya ke depannya sekarang sekolah, kayak saya sempat cerita sama teman saya, sekolahnya itu karena sekarang lagi online, mereka nggak mau kerjasama dengan pihak-pihak IT yang kasih kerjasama, atau misalnya maunya ya Google Meet saja, padahal banyak pihak-pihak IT yang mau join sehingga sekolah itu tersebut bisa mempunyai kayak sekarang lah di UID e-learning. Bayarannya memang lumayan mahal, gitu, tapi efek kedepannya akan bagus ya. Kalau teman-teman tahu, e-learning ini sudah dilakukan atau sudah kerjasama, setahu saya tuh 10 tahun yang lalu. Tapi bergerak atau istilahnya benar-benar berguna dengan kondisi pandemi seperti ini. Gitu. Mulailah, nah itu adalah berorientasi ke masa depan. Jadi sekolah juga kadang ada beberapa yang masih modelnya yang zaman dulu itu mempertahankan, tapi balik lagi kadang orang tua melihat sekolah itu dari dunia digital seperti Instagram terus yang lainnya gitu kan. Terus sekarang tuh lagi trennya anak-anak kayak atau orang tua memperkenalkan posting foto anaknya lagi belajar apa di sekolah gitu kan. Itu juga termasuk berorientasi ke depannya, bekerja sama, karena kalau misalnya sekolah itu tidak punya mungkin akun Instagram, biasanya kan orang tua suka ngetek di Instagramnya ya kan, ngetek nama sekolahnya. Orang yang tadinya nggak tahu coba klik sekolah tersebut akhirnya jadi tahu. Itu adalah berorientasi ke depannya juga. Oke, karakter wirausaha yang sukses, hampir sama kayak menurut para ahli, yaitu dapat mengelola keuangan secara benar. Ini salah satu juga diingatkan atau digarisbawahi, keuangan usaha dan keuangan pribadi jangan campur. Ya, bahaya sekali karena kalau misal udah kecampur bakal bingung akan memisahkannya. Ya, jangan. Jadi kalau bisa dipisah. Terus perencanaan ke depannya bagaimana, kira-kira setelah usaha kayak saya nih, saya usaha salad, kira-kira saya mau ke depannya apa sih gitu. Saya udah mikir ya berkaitan tentang buah, tapi buahnya kayak gimana sih, itu yang sedang saya coba ya bahasanya bongkar-bongkar resep dulu lah, mencoba ya mencoba masakan dulu sehingga produk tersebut bisa dikembangkan. Itu adalah perencanaan ke depan. Karena saya mikir kayaknya kalau jualan salad saja kayaknya kurang deh, harus ada yang baru lagi gitu. Atau misalnya promosi-promosi yang baru atau apapun itu yang baru untuk ke depannya. Terus lanjut adalah kenali pelanggan Anda, ya, kenali segmentasi pasar, ya. Mau kejual ke orang yang mana sih gitu, mau memperkenalkan produk-produk ke segmentasi pasar yang mana sih, sesuai gender kah, atau usia, atau pendapatan, atau lingkungan, atau sekitarnya, atau mix, campur gitu. Itu juga bisa. Lalu belajar untuk beradaptasi dan fleksibel, berani mengambil resiko, harus selalu siap dan tahu kapan harus produk itu keluar, dan tetap terorganisir, menciptakan hubungan melalui jaringan, dan memahami apa yang Anda tawarkan. Ya, memahami apa yang Anda tawarkan, salah satunya adalah mencintai produknya dulu. Karena kalau udah cinta, pasti sudah bisa menjabarkan apa yang sedang akan dijualnya. Oke. Berwirausaha seperti kita menanam, gambarannya seperti kita mencari bibitnya, ya, keliling-keliling cari bibitnya, cari bahan bakunya, lalu kita tanam, lalu kita siram. Nah, kita siram pun setiap usaha memiliki efek yang berbeda, seperti tanaman. Kira-kira kalau tanaman itu kan nggak semuanya cukup air. Ada yang harus air banyak, ada yang airnya sedikit. Ada yang butuh sinar matahari langsung, ada yang tidak perlu langsung matahari. Tidak bisa kena matahari langsung. Ya, itu kita harus mengenalkan jenisnya. Bibit itu kayak gimana sih? Cara menyiramnya bagaimana sih?
sudah menyiram, sudah ini, apakah butuh serum-serum yang lain, seperti ilmu-ilmu yang lain atau tambah-tambahan, kira-kira produk tersebut apa yang kurang? Apakah packagingnya, atau model promosinya, atau harus ada sedikit model yang membuat daya tariknya dan yang lainnya. Nah, itu seperti itu. Lalu setelah berkembang muncullah hasilnya, yaitu uang. Ya, balik lagi, sudah balik modal. Nah, setelah itu adalah bagaimana membuat cabangnya. Ya, kalau pengusaha yang sukses sudah berpikir bagaimana usaha tersebut bisa bercabang, bisa ada di seluruh kota. Nah, sama seperti pohon, kalau kita lihat pohon banyak cabangnya, nah sama usaha seperti pohon, ya kita menanam, berpikir bagaimana usaha tersebut bisa membuka cabang. Jadi dari satu ke satu yang lain. Gitu. Nah, itu harus kita belajar bagaimana sih cara tahu kemitraan, franchise, dan yang lainnya. Gitu. Itu pun juga saya masih tahap belajar untuk mencari tahu gimana sih untuk mengembangkan, membuka cabang-cabang yang baru gitu kan, karena itu butuh proses yang lumayan, ya harus matang. Maka kadang saya lebih baik, kalau saya pribadi, saya mencoba dulu kemitraan dengan orang lain. Jadi saya bermitra dengan brand yang sudah lumayan terkenal, lalu saya mempelajari apa sih yang harus dilakukan gitu. Carilah ilmu dari situ, bisa kita kembangkan lagi. Itu juga termasuk wirausaha seperti kita menanam. Jadi tidak hanya jadi besar dan berbuah, tapi kita juga harus bisa melihat, membuka usaha, peluang-peluang usaha di berbagai cabang. Ya nggak usah seluruh kota lah. Minimal kalau saya karena tinggal di Pondok Gede, ya minimal Lubang Buaya udah buka lah, atau di Jatiwaringin, atau misalnya di Galaksi atau di Kayon ada cabang saya gitu kan. Itu juga udah termasuk usaha yang sudah bercabang atau usaha yang sudah mempunyai istilahnya usaha yang sudah sukses lah, seperti itu. Nah, ini adalah cerita dari pengusaha yang sukses. Mungkin teman-teman sudah tahu, saya manggil, bukan saya ya, semua manggilnya Om Bob dengan gaya khasnya pakai celana pendeknya. Beliau adalah dulu, kalau dilihat semua pengusaha sukses tidak mungkin langsung sukses dengan jualan pertama. Rata-rata itu rugi, terus mencoba usaha yang lain, rugi lagi, mencoba usaha yang lain, dan rugi lagi, terus akhirnya mencoba usaha yang lain. Yang unik adalah Om Bob dulu menjual telur. Nah, di sini saya ngelihat strateginya Om Bob pintar sekali, karena saya sempat baca dan mendengarkan. Salah satunya adalah Om Bob sudah menjual telur dari pintu ke pintu lain. Lalu mempunyai strategi, yaitu menaruh telur busuk di dalam telurnya. Jadi ada orang yang beli, lalu sengaja telur busuk itu dimasukkan ke telur-telur yang baik. Lalu pembeli itu pulang ke rumah. Setelah mencek, pasti marah, kesel. Oh, kok ada telur busuk? Saya udah bayar segini, kok dapatnya telur busuk? Akhirnya balik lagi lah pelanggan tersebut ke Om Bob, lalu komplain. Setelah komplain, akhirnya Om Bob bilang, saya ganti 2 kali lipat. Atau berapa butir yang dia ganti, saya lupa. Gitu. Pokoknya ini siapa diganti sama Om Bob. Lalu sudah pulang, lalu si ibu itu menjadi pemasaran dari mulut ke mulut. Kalau beli telur ini loh di rumahnya Om Bob, kalau ada telur busuk diganti loh 2 kali lipat gitu. Biasa namanya ibu-ibu kalau udah ngumpul kan, masa sih? Yaudah kita beli coba gitu kan. Beli, akhirnya beli, banyak yang beli. Terus telurnya bagus-bagus dan yang lainnya, akhirnya usahanya sukses dari jual telur, sehingga sampai sekarang produknya itu ke peternakan, pertanian, atau supermarket itu sukses. Kenapa sih? Di situ dilihat dari tanggung jawabnya. Walaupun sebenarnya strateginya awalnya memang kok kayaknya nggak jujur, tapi Om Bob menunjukkan sebenarnya tanggung jawabnya. Dari tanggung jawab, melihat perilaku konsumen di situ, kayaknya model pemasaran di wilayah itu adalah dari mulut ke mulut, ya, dari ngomong, dari ibu satu bicara, akhirnya pada banyak yang beli.
Nah, itu adalah strateginya. Salah satu strateginya dan salah satu sifatnya adalah tanggung jawab. Jadi orang lain melihat tanggung jawab Om Bob sebagai penjual telur itu bertanggung jawab. Sehingga orang lain mau beli lagi, ya nggak masalah. Kalau misalnya ada kasus, dia malah merasa untung dong. Gitu kan. Jadi seperti itu. Itu adalah di sisi tanggung jawabnya. Kalau saya melihat seperti itu, nanti mungkin ada versi yang lain, saya nggak tahu, sampai saya pernah bacanya seperti itu. Jadi menjual produk telur, salah satu telur busuk itu dimasukkan memang sengaja untuk melihat feedback dan sebagai strategi pemasaran. Sekarang sampai sekarang usahanya sukses. Lanjut adalah Jeff Bezos, yaitu yang kita tahu memiliki e-commerce Amazon yang awalnya sebagai pekerja McDonald's sebagai bagian dapur, lalu menciptakan, mengetahui demand, kebutuhan orang-orang banyak. Jadi melihat orang-orang lebih butuh sebenarnya tidak bisa belanja ke tokonya dengan kondisi mungkin kondisi di saat itu mungkin nggak bisa pindah-pindah, atau misalnya mau belanja kayak kursi tapi jaraknya jauh sekali gitu kan. Gimana caranya wadahnya? Akhirnya Jeff membuat usaha yaitu Amazon, yaitu e-commerce, ya, menjual produk-produk seperti kayak Shopee, Tokopedia dan yang lainnya gitu. Jadi Amazon. Jadi kalau misalnya nanti kita belajar lihat lagi slogan ya, branding, bentuk slogannya Amazon itu unik. Kalau pernah lihatkah? Jadi Amazon itu ada tulisan Amazon, di bawahnya ada tulisan di bawahnya ada kayak senyum, ya, kayak senyum garis bawah, tapi kayak arah panah. Itu ada panah Ibu? Iya, ada arah panah. Warna oranye ya? Warna oranye ya? Oranye apa merah saya lupa. Oranye Bu, saya lagi lihat. Oranye ya. Tahu maknanya apa? Belum tahu Bu. Belum tahu. Maknanya adalah Amazon sebagai tempat e-commerce penjual dari produk A ke Z. Jadi kalau nggak salah senyumnya itu sampai Z. Iya. Benar Bu. Ya, kalau nggak salah A ke Z. Jadi ujung di A sama ke Z Bu. Ya, produknya dijual itu, e-commerce itu menunjukkan produk yang dijual di Amazon itu lengkap. Kebutuhan apapun itu dilengkapi dari A sampai Z. Lalu terciptalah brandnya, logonya seperti itu. Nah, nanti kita belajar, kita kenal logo-logo yang kita anggap biasa saja, ya, tapi ternyata punya makna yang lumayan, ya. Sedikit bocoran, pernah ngelihat Starbucks? Yang tahu logo apa itu, gambar apa? Gambar wajah. Gambar perempuan. Wanita. Iya, gambar wanita. Wanitanya yang kayak gimana? Pakai rambut terjuntai. Oke, terjuntai. Kira-kira ngelihat buntutnya enggak? Kakinya ngelihat enggak? Enggak. Nanti kita lihat ya. Mungkin lagi lihat handphone gitu. Coba lihat Starbucks itu adalah gambar Putri Duyung, Siren, ya. Ternyata kisah Siren itu punya makna di Starbucks. Kenapa sih Starbucks menggunakan logo seperti itu? Gitu. Yang saya tahu Siren itu adalah logo yang karakternya adalah Putri Duyung yang menggoda pelaut yang sedang nahkoda yang sedang berlayar, ya, pelaut yang sedang berlayar, sehingga pelaut yang saya jadi bahasanya bingung. Pelaut yang sedang berlayar di laut kan jarang ngelihat wanita cantik ya, tiba-tiba ada wanita cantik di lautan. Lalu datanglah mereka gitu, meminggirkan perahunya untuk menyamperi si Siren itu. Nah, Siren itu adalah bahasanya Putri Duyung penggoda. Makna Starbucks itu dianggap kita adalah pelautnya. Dia adalah sirennya, penggodanya. Sehingga orang-orang yang di lautan, kita nih yang di kota, melihat model Starbucks yang kafe yang cukup keren, terus mempunyai branding yang terkenal, ketika kita masuk, kita ngerasa wah, keren banget nih minum Starbucks. Padahal kita misalnya cuma yang harga 25 atau berapa. Yang penting kita sudah masuk Starbucks saja, udah beli terus update gitu kan, seperti itu.
Nah, itu ada maknanya. Jadi kalau Starbucks menggunakan Putri Duyung Siren. Nah, itu kalau nggak salah dua wajah atau apa saya lupa yang menunjukkan memang penggoda. Bahasanya bukan wanita penggoda ya, tapi Putri Duyung yang menggoda, gitu. Menggoda konsumen untuk beli di Starbucks tersebut. Gitu. Nah, itu termasuklah ada bocoran sedikit, nanti kita akan bahas tentang itu lebih detail lagi. Nah, Amazon pun seperti itu. Melihat demand kebutuhan masyarakat yang banyak, mereka mau belanja tapi bingung tokonya karena tokonya beda-beda sehingga diciptakanlah Amazon. Oke, selanjutnya terakhir adalah Rachel V-nya. Mungkin teman-teman sudah kenal siapa itu Rachel V-nya, influencer yang terkenal ya. Baru cerai. Oke, update sekali tentangnya ya, informasi ini ya. Oke. Kenapa sih usahanya bisa sukses? Salah satunya adalah mencintai produknya sendiri. Ya, kalau saya lihat atau mendengar kisahnya Rachel V-nya, awalnya dari usaha jamu pelangsing. Jadi Rachel V-nya menggunakan produknya ke diri dia sendiri karena dia dulu dia gemuk, terus mencobai jamu pelangsing yang dijual ibunya, ya, yang diolah sama ibunya, lalu dia minum, terus lama-lama dia langsing. Nah, teman-teman sekitar jadi nanya, pakai apa? Kok bisa turun sih berat badannya dan yang lainnya? Dan akhirnya dia memperkenalkan jamu pelangsingnya. Dan sampai sekarang awalnya jamu pelangsing itu yang membuat Rachel V-nya usahanya sukses. Dan sekarang banyak usaha-usahanya yang lainnya juga sukses. Gitu. Dari hal yang sederhana yaitu mencintai produknya sendiri, dipraktekkan ke diri sendiri, akhirnya orang-orang tahu dan akhirnya usahanya jadi sukses. Dan sampai sekarang yang saya tahu banyak usahanya dari restoran, baju, terus yang lainnya. Oke, hari ini sampai ini saja. Jadi nggak terlalu banyak pembahasannya. Namun intinya usaha itu adalah melihat peluang sekitar, peluang sesuatu di mana ada uang, ya, melihat peluang kebutuhan sekitar masyarakat sehingga jadilah uang. Nah, terus bagaimana kita sebagai pengusaha itu harus jujur, disiplin, kreatif dan inovatif, memiliki keterampilan personal, mandiri, realistis, dan berkomitmen tinggi. Sebenarnya hal dasar ini ada 6 poin ini atau simpelnya adalah sifat dari Nabi kita. Sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Ya, insya Allah usaha kita atau pengusaha kita sebagai usaha mendalami karakter seperti itu, insya Allah usaha kita selalu berkah. Ya, nggak perlu kalau saya tergantung sih ya tipe orang-orang masing-masing. Saya lebih baik hasilnya, feedbacknya itu berkah, nggak perlu banyak banget, tapi nggak berkah bikin saya pusing. Saya lebih baik berkah karena kalau berkah, insya Allah rezeki bakal jadi kayak ngerasa harusnya nggak mampu beli ini malah jadi mampu beli ini dan yang lainnya. Gitu. Tapi tergantung goals-nya setiap usaha orang berbeda-beda. Gitu. Tapi kalau saya goals-nya adalah usaha saya adalah biar ada uang tambahan atau keran tambahan untuk penghasilan. Gitu. Tapi kalau ada mungkin karakter misalnya Pak Adi buka usaha yaitu tujuannya untuk bikin kaya, gitu kan. Jadi mencari kekayaan atau mencari uang ya dari usaha. Nah, tapi ada juga yang kalau saya tipenya adalah usaha itu penghasilan tambahan. Oke, sekian dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing ilmu gitu. Saya baru pertama kali melihat Pak Adi nih. Berarti bisa kali Bu ya, buat konsultasi masalah bisnis gitu Bu. Boleh, bisa sharing-sharing. Kalau banyak Bu dari kita gini kan, sebagai mahasiswa cuma bisa melaksanakan aja nih Bu. Kayak langsung praktek kita jual apa. Cuman kita belum tahu ilmu-ilmunya nih gini kan. Ilmunya biar caranya begini gitu loh. Boleh. Nggak hanya harus saya aja, ya. Saya juga, saya bilang dari pertemuan awal, saya nggak mau jadi center, jadi guru pusatnya, tapi saya mau sharing, ya, diskusi. Mungkin teman-teman yang sudah punya pengalaman juga bisa sharing ilmu-ilmunya, ya mungkin
tadi ya, Bu Daria itu punya usaha, ya Bu Daria ya, kalau nggak salah usaha jasa laundry. Ya Bu ya, mungkin dulu pengalaman-pengalaman ketemu case pelanggan yang tipe-tipe A, B, C, D itu bisa deh tuh dicurhatin di sini. Jadi kita bisa tahu nih, oh kalau ketemu pelanggan yang A tuh kira-kira kayak gimana sih, yang B kayak gimana, dan C kayak gimana. Gitu. Boleh ya Bu sharing ya? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Jadi nanti kalau misalnya kita ngebahas tentang itu, bisa Bu Dariah yang jawab, bukan saya. Nah, jadi saya akan menambahkan saja. Gitu. Oke? Kalau dari saya sih ya Bu, maksudnya nah kita jualan itu kan pelanggan ya. Apalagi saya kan jualnya jual jasa ibaratnya gitu kan. Betul. Ada yang awal-awal gitu, awal-awal kan saya tuh bukanya cuma kecil-kecilan aja gitu kan, belum sampai maksudnya banyak gitu kan. Nah terus misalnya satu hari itu saya ada 2-3 pelanggan aja gitu kan misalnya, itu mungkin kita masih bisa ini kalau laundry itu kan kalau saya kan kebetulan laundry kiloan, jadi kan kadang-kadang banyak tuh gitu kan. Nah kalau misalnya cuma 1, 2, 3 pelanggan, itu kita bisa misalnya cuci dalam satu tabung mesin gitu kan. Nah mulai jalan lagi, saya lihat kebetulan setiap belanja kebutuhan laundry itu ya sama. Kita salah satu ini juga sih, apa sih namanya, kita sesama penjual atau itu kita bagi rahasia, atau dia tuh nggak pelit ilmu gitu, maksudnya dia bilang, kamu kalau misalnya banyak yang laundry, kamu misahinnya gimana gitu. Oh saya misahinnya, terus jemurnya bisa nggak kamu gantungnya nggak tukar gitu kan. Itu kalau laundry yang sering masalah kan, pertama ketukar hilang, itu yang orang yang keluhan pertama itu kita di case-nya itu hilang, luntur, ketukar, itu seringnya gitu kan. Nah, akhirnya diajarin sama dia alatnya, akhirnya ya udah saya beli alatnya. Nah dari mulai yang gampang, yang murah, saya yang biasa ditembak gitu aja gitu kan, ditembak itu sih pertama case-nya hilang, ketuker, itu gitu, atau kelunturan gitu kan. Jadi saya kebetulan kan ada yang bantu gitu kan, saya udah bilangin kalau misalnya kita dapat laundry itu dipilih kalau kira-kira yang warnanya dulu ada yang luntur nggak gitu kan. Ada yang, karena kalau kita nggak tanya, kalau kita dia ternyata yang luntur, bukan gesit, bukan luntur gitu. Itu sih kalau case yang ringway. Terus satu lagi, kita harus pinter-pinter cari gitu. Soalnya laundry itu banyak di sini tuh banyak. Tapi saya awalnya saya tanya gitu ke temen. Jadi tadinya itu mulut ke mulut gitu. Saya tanya gini, Bu saya mau laundry, tapi saya nggak ada yang ambil gitu. Tapi saya nggak males keluar. Akhirnya saya berpikir, oh gimana kalau kita free-nya itu antar jemput gitu. Jadi mulai itu, ya udah deh antar jemput, kita ambil terus kita antar gitu kan. Nah, itu ternyata alhamdulillah respon penting gitu. Di situ aja, soalnya antar jemput loh kita, jadi free lagi, kecuali bebas di luar kawasan daerah berapa kilo gitu, jarak berapa kilo baru saya kenakan, itu pun nggak banyak. Jadi saya paling itu untuk lebihan yang antar, saya ada orang yang antar-antar, itu lebihannya buat dia gitu. Ambil peluangnya ke situ sih, gitu aja. Oke, baik Ibu, terima kasih karena saya sedikit usaha pasti ada case-nya. Oke, terima kasih Ibu.
sedikit ada bocoran, ternyata habis ini ada kuliah lagi. Kayaknya kayak kurang ya. Saya semangat masuk kelas ini karena Dikit ya, Bu, feedbacknya Pak Dinal ya, Bu? alhamdulillah. Kenapa? Habis dikit Pak Dinal ya? Karena feedbacknya ternyata enak di kelas ini. Saya suka kalau misalnya banyak yang diskusi mau nanya atau tuh. yang sharing gitu. Boleh? Bu, ada satu mutiara nih, Bu. Kita mutiara, Bu. Saya dapat, Bu. Mutiara apa? Dia dapat dari seorang pengusaha sih, Bu. Pengusaha. Ya, Boleh. lumayan sukses. Dia buka dekal, Bu, kayak cutting stiker gitu. Dia punya ada 10 cabang di Jakarta. Ya Jabodetabek ada 10 cabang. Dia bilang tuh, katanya kalau kamu mau buka usaha, mau berwirausaha, janganlah punya perasaan menyaingi atau menyaingi usaha orang lain. Usaha aja, tanpa harus kita menyaingi orang lain dan merasa tersaingi. Betul. Ya gitu aja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Betul. Jadi kalau mau usaha, jangan menjatuhkan usaha orang lain dan jangan merasa tersaingi. Ya pokoknya ya lego aja, sifatnya emang tujuannya emang usaha buat diri sendiri. Jangan menjatuhkan atau merasa tersaingi dari yang lainnya. Gitu. Luruskan niat ya, Bu. Iya, luruskan niat. Insya Allah sih berkah gitu. Nanti saya nggak tahu, saya punya teman konsultasi bisnis, saya nggak tahu apakah bisa untuk sharing-sharing ilmu, karena teman saya satu alumni ya, sama-sama magister di S2 di WIDE juga. Beliau sukses dengan sebagai konsultasi bisnis, tapi sedang di Kalimantan, karena emang di Kalimantan tinggalnya. Saya mencoba dulu deh, nanti kalau komunikasi, bisa nggak ya jadi dosen tamu untuk sharing-sharing ilmu di sini. Saya coba dulu, karena kalau ngeliat jadwalnya lumayan padat, gitu. Nanti bisa tuh tanya-tanya lagi, gitu. Atau misalnya bisa melihat Instagramnya. Saya ngeliat pengalaman dulu, kalau saya manggilnya Kak Aan. Kak Aan itu dulu jualan mie, terus nggak laku, akhirnya jualan apa lagi, akhirnya sekarang beliau menjadi pengusaha kopi, ya jual kopi, terus terkena lumayan lah, buka cabang di mana-mana, dan sekarang buka konsultasi jasa bisnis gitu. Nanti kalau bisa nanti saya share, nanti kalau bisa beliau jadi dosen tamu, semoga bisa ya, bisa sharing-sharing ilmu gitu. Oke, mungkin kalau ada yang tanya bisa minggu depan lagi ya, mohon maaf karena saya nggak mau menggeserkan mata kuliah yang lain. Terima kasih, saya bilang terima kasih teman-teman sudah mengikuti perkuliahan ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, atau misalnya celetukan saya ada yang kurang mengenakan di hati, saya mohon maaf. Jadi sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu Hilma. Sama-sama Bapak, sama-sama Ibu. Terima kasih, Bu.